1, 2, 3. Oke, jadi welcome back to Silent Trader Academy Channel. Ya, masih berjumpa kembali dengan saya, Om Silent, di kesempatan market briefing atau morning briefing yang biasa, yang bisa teman-teman tonton secara publik dan free untuk tanggal perdagangan market di tanggal 29 Januari 2024 menuju akhir bulan Januari. Dan sebelum itu, buat teman-teman yang baru kenal, silahkan follow kita punya semua sosial media, Instagram, TikTok, Telegram, subscribe juga kita punya YouTube channel, karena kita banyak sekali edukasi-edukasi yang sifatnya gratis dan atau kelas-kelas, program-program bimbingan yang gratis ataupun yang berbayar. Jadi teman-teman bisa follow. Terdekat kita ada Forex, Free FTA Forex yang masih open free, bener-bener free, nggak bayar sampai kita perpanjang di bulan Februari ya. Jadi ini banyak sekali contoh-contoh profit yang saya dapat bersama teman-teman. Silakan, nanti linknya akan saya taruh di description. Silakan join, total yang join 233 ya. Gitu ya. Ini rekom-rekomnya semua udah di-share nih. Ya. Plannya semua udah di-share. Lalu juga terdekat kita ada open ya, MNC Sekuritas. Jadi buat teman-teman yang mau dapat bimbingan saham gratis, yang berbayar juga ada gitu ya. Tapi mau yang dapat bimbingan gratis dipersilahkan ya, open MNC Sekuritas pakai kode sales OS8. Jadi MNC Sekuritas fiturnya lengkap, antriannya cepat, nggak pernah nge-lag gitu ya. Bahkan fee juga bisa turun. Jadi buat yang mau open silakan. Jadi pindahin sekuritas lama Anda ke MNC, dapat VVIP gratis seumur hidup. Ya, seperti itu. Lalu juga kita 3 bulan sekali di Januari ini ada open, adalah waiting list untuk silent investor. Ya, jadi ini adalah kondisi portofolio terakhir. TP udah terakhir di auto ya. Ya, ini auto udah TP. Ya, ini beberapa masih ada yang floating 50%, 30%, ada juga yang floating di bawah 10%, ada yang di atas 10% karena kondisi market, tapi masih potensial. Jadi buat teman-teman yang mau join untuk grup full invest, dapat researchnya, dapat alasannya. Kalau teman-teman invest, transparansi ya, belinya di berapa, lotnya di berapa, saya jual, saya beli, semua saya announce di hari itu juga. Jadi buat yang mau diversifikasi juga boleh, nanti linknya juga saya taruh di description ya. Jadi buat yang mau join silakan. Bimbingan saham ada, trading ada, forex ada, invest juga ada. Jadi kita lagi open semua. So buat yang mau join silahkan. Oke. Lalu berikutnya ialah bicara terkait market. Kalau teman-teman selalu ngikutin kita punya MB, maka sebenarnya saya udah selalu bilang ya, bahwa target correctionnya seperti ini, dan memang kejadiannya baru di minggu setelahnya gitu, dimana memang saya predik bahwa IHSG akan coba ya bentuk ABC-nya dulu, ABC correction gitu ya, sebelum nanti mungkin akan lanjut naik lagi. Karena kalau secara teknikal kan dia breakout ya, jadi dalam tren yang lumayan bullish. Cuman mungkin kondisi kayak gini, bukan nggak mungkin minggu depan masih akan coba turun lagi sampai benar-benar uji beberapa klasik ya, klasik support ada di 7.000-an sampai mungkin kurang lebih di 7.040, 7.050 gitu ya. Baru mungkin ada peluang ya mentok-mentok paling jauh di bawah 7.000-an, tapi nggak lama di atas SMA 200 lalu balik lagi. Ya, itu dengan asumsi bahwa pemilu juga berjalan damai, presiden yang terpilih juga merupakan presiden yang diminati oleh investor dan sebagainya. Jadi bener-bener bisa mendongkrak gitu ya, mendongkrak laju kenaikan dari IHSG. Karena sebenarnya dari data-data ekonomi yang lain secara overall sebenarnya oke-oke aja. Cuman mungkin yang jadi concern ialah terdekat kita punya rupiah ini udah hampir 16.000. Jadi naiknya lumayan signifikan gitu ya untuk kita punya rupiah. Jadi berhati-hati ya, mungkin itu satu hal yang bisa saya sampaikan, berhati-hati. Kemarin kita bisa sempat hampir ke 16.000. Kalau jebol ke 16.000 maka ketakutan terhadap suku bunga yang tadinya kita ekspektasikan akan segera diturunkan, bisa jadi bukannya turun malah nanti bisa naik gitu ya, guna menekan laju dari pelemahan rupiah tersebut. Jadi ini kekhawatiran yang menyebabkan outflow lagi di pasar saham kita. Cuman balik lagi, secara jangka panjang tentu kita masih optimis dengan kita punya perekonomian. So tinggal atur time frame gitu ya. Kalau kayak kita di VVIP Invest, wah kita udah siap cash nih, banyak emiten-emiten berguguran, kita enak ya, tinggal cicil-cicil beli menyesuaikan dengan time frame.
Oke ya, jadi mungkin itu sedikit outlook market ya secara ringkas. Lalu kita akan bahas requestan. Jadi requestan saham itu saya selalu request itu menjelang di hari Jumat ya. Ya di hari Jumat itu jam Jumat siang gitu saya biasanya share. Oke, ini ada beberapa pertanyaan requestan, saya coba balas satu persatu. Pertama ada Goto ya. Jadi kalau untuk Goto ini juga kena tekanan jual yang cukup signifikan. Support masih sama 881, ini breakdown, saran saya bisa hindari dulu Goto jangka pendek karena bisa jadi akan lanjut ya, akan lanjut nyungsep ke bawah, kurang lebih kayak gitu. Lalu berikutnya ada ASA, ini juga kena tekanan di emiten teknologi. Secara overall ASA ini juga udah lumayan low risk. Demand zone yang kuat ada di 680 sampai kurang lebih 700-an ya. Ini demand zone yang kuat, supply demand ya. Area demand yang lumayan kuat banget, beberapa kali market gimana pun dia selalu bisa bertahan gitu ya. Jadi kalau kita perhatikan kalau nggak ada sesuatu yang besar harusnya bertahan. Tapi kalau seandainya dia breakdown, kita lepas. Karena kalau memang dia kuat, bukan nggak mungkin dia buat big double bottom ya. Bisa gak Om Silent? Bisa banget ya. Itu kalau bahkan kita lihat monthly-nya pun masih oke, asal 680 ini nggak dijebol. Kalau 680 ini jebol ya say goodbye ya untuk ASA. Jadi sebenarnya ASA sangat layak untuk dicoba ya dengan lot yang teratur. Tapi kalau memang dijebol 680 nggak ada alasan gitu ya. Lalu berikutnya PTMP. Wah, ini dia masuk LQ45 ya. Jadi ada beberapa yang masuk LQ45. Mungkin saya juga akan ngepost ya terkait edukasi ini. Tapi saya ambil contoh, kayak saya lihatnya dari Mirai juga ya. Ada yang udah ngepost juga. Desak HCS. Oke. Nah ini ya. Jadi ada beberapa, ada MBMA yang mana kalau kita lihat semua emitennya naik ya, MBMA, MTEL. Karena memang kalau masuk indeks LQ45 ini emiten-emitennya memang gacor, dalam artian kalau kita di fund manager itu salah satu benchmark yang sering dipakai salah satu LQ45. Jadi ketika masuk ya kayak MBMA, MTEL, PGO itu kan fundanya bagus, udah otomatis fund mau nggak mau nanti akan beli ya, memasukkan besar atau kecil dalam fundnya karena benchmarknya LQ45 gitu ya. Sedangkan kalau kayak Indi ya, SCMA gitu ya, ini memang kena. Dan yang saya kaget sebenarnya TPIA ya. Tapi kalau saya lihat closingannya TPIA ini menarik karena flow bandara masih kenceng ya, yang harusnya dibanting tapi saya lihat malah yang nampung juga masih lumayan banyak ya. Lalu ini ada IDX 30, Aceh, CBP, INKP, PGO yang buang. Jadi ya untuk jangka pendek bisa hindari dulu yang keluar-keluar. Tapi jangka pendek sisanya akan back to kembali normal ya, kurang. Nah ya, yang lumayan saya kaget itu PTMP ya. Saya juga lumayan kaget nih dia bisa masuk Mitra Pak, padahal juga nggak lama baru IPO. Ya ini juga nggak heran kenapa memang dalam sebulan 2 bulan terakhir nampaknya kita nggak dapat info insider, tapi buat yang dapat info insider bandarnya udah akum nih dari sini. Tapi kan balik lagi ya, kita nggak dapat info insider dan dia beneran bisa breakout. Well, tapi hati-hati ya, kenaikan jangka pendek karena news juga nggak sehat. Jadi hati-hati buat yang mau copet it's okay gitu ya. Dan kalau kita lihat bayarnya juga MG, XA ini juga udah selesai nih. Karena XA itu saya mantau PTMP dia ngumpulin juga lumayan lama ya. Tuh, XA tuh ngumpulin lumayan lama dan akhirnya cicil buang. Jadi hati-hati akan ada taking profit dalam jangka pendek ya. Untuk fast trade masih oke gitu ya. Lalu berikutnya saham Baik. Wah, ini juga saya nggak pernah mantau saham ini sih karena likuiditasnya nggak gede banget. Tapi nampaknya dalam beberapa waktu terakhir likuiditasnya lumayan oke ya untuk Baik ya. Dia sempat buat all time high-nya. Nah, cuma yang jadi concern mungkin kita bisa patokan di middle Bollinger ya. Kenapa? Karena waktu dia on track dia selalu bisa close di atas middle Bollinger yang ini nih ya, yang di sini. Nah, jadi as long as dia mungkin di atas 420 menurut saya masih oke banget ya untuk Anda hold for swing. Tapi kalau enggak ya sebenarnya dia masih dalam tren yang bullish, cuman mungkin dia akan lebih ke sideways, bukan nggak mungkin bisa di bawah 400. Ya, jadi ini tinggal menyesuaikan time frame tradingnya gimana. Om Silent, time frame trading saya pendek. Ya udah, kalau time frame trading pendek maka 420 ke bawah jebol, ya say goodbye gitu ya. Lalu berikutnya ada MDKA, flow lokal.
oke, nggak salah ya bilang flow lokal ya, tapi belum gede banget ya. Dan MDK juga ini masih perbatasan, dia bisa break EMA 200 atau nggak. Biasanya sih nggak gampang kalau mau break EMA 200 ya, jadi mungkin akan nyentuh tapi nanti fail, reject dulu. Jadi biasanya nggak bisa dalam satu candle, jarang ya, tapi ada kejadian. Cuman kalau benar-benar mau reversal biasanya disentuh tapi nggak lama nanti balik ke bawah. Ini kayak gini BPP ya. Nah kalau kayak Arto baru stabil, kayak Goto kan cuma nyentuh 2 kali gagal, jadi sebenarnya nggak gampang ya. Lalu ASI, nah ini sebenarnya lumayan menarik ya. Saham ASI di bawah 5.000 buat teman-teman yang long term investor. Ini setahu saya syariah juga ya harusnya ya. Jadi ya ini kesempatan buat yang mau buy. Kenapa? Karena kalau kita review per Q3 kita nggak tahu ya hasil Q4-nya gimana. Cuman kalau saya review kinerja di Q3, maka sebenarnya untuk ASI ini masih sangat amat prospek ya, dengan menawarkan di harga di bawah 5.000 kalau dikasih. Tapi kalau lihat secara tren bukan nggak mungkin nggak dikasih ya. Jadi kalau kita lihat secara tren sangat amat mungkin untuk ASI ini bisa kita dapat ya, sangat amat mungkin kita bisa dapat gitu ya di bawah 5.000 asal sabar. Tapi balik lagi 5.000 tuh demand zone-nya lumayan kuat. Jadi bisa jadi jangka pendek rebound dulu, tapi secara tren dia masih bisa di bawah 5.000. Nah kalau dia di bawah 5.000 ya, saya ketemu beberapa teman saya, mereka juga siap tuh ya serok ASI di bawah 5.000. Jadi ini emiten yang oke lah ya, karena kalau sampai Astra pun babak belur, wah ini lini bisnisnya banyak, itu bisa bayangin perekonomian kita tuh pasti drop banget gitu. Jadi harusnya secara logik asal time frame Anda panjang, maka menurut saya oke-oke aja ya. Berikutnya ada BTPS, masih sideways ya. Ya ini tergantung keyakinan Anda terhadap bank syariah ini. Kalau Anda masih yakin, maka sebenarnya di harga ini masih sangat layak ya. Cuman memang BTPS itu time frame-nya harus panjang banget. Itu aja sih ya. Dan harus update, keep up to date di tiap kuartalnya. Lalu kalau untuk batubara, flow-nya belum ada kencang banget ya. Untuk PTBA dan kawan-kawan juga masih dalam tren yang bearish. Apalagi ini udah mau kelar musim dingin ya. Jadi secara price action kalau nggak ada sesuatu yang besar, maka harga batubara cenderung nanti akan fall off ya, karena demand-nya menurun karena udah nggak musim dingin lagi. Lalu berikutnya ada Bovin. Ini Bovin lumayan menarik ya. Untuk Bovin lumayan menarik karena kemarin coba break ya, cuman ini belum valid gitu ya di 1210 sampai 1250. Jadi ini belum valid break, tapi ini kita bisa pantau. Kalau dia memang dia bisa break dan valid ya, maka dia akan mulai ke tren yang baru lagi ya. Tren minornya dia akan mulai uptrend lagi dan kita bisa follow up. Good ya. Untuk Bovin kita bisa pantau kalau dia valid. Seperti itu. Lalu kalau untuk Cleo, overall so far so good. Saya selalu bilang untuk Cleo ini oke-oke aja, karena perusahaannya juga perusahaan yang sehat ya, bukan perusahaan yang nggak sehat gitu. Sama kalau kayak Anda tanya Avia for swing ya, Avia Cleo sehat. Cuman mungkin kalau Avia udah lumayan agak kepentok resist, jadi hati-hati akan ada koreksi pendek, apalagi di EMA 200 ya. Jadi hati-hati untuk Avia nih, bisa potensi koreksi lumayan besar ya potensi koreksinya kalau flow-nya nggak ada gitu. Nah kalau Cleo ya masih di bottom, jadi sebenarnya di bawah 700 masih oke ya, dengan batas stop loss mungkin di 600-an masih ya, 600 630. So far untuk swing masih aman. Lalu untuk film saya no comment ya. Untuk film hati-hati aja gitu pesan saya, karena kita nggak tahu bandarnya mau ngapain gitu. Jadi kalau saya update bagaimana cara bandarnya goreng, ketika dia udah mulai melandai kayak gini, ini adalah waktu kita sell ya. Ketika dia udah mulai melandai kayak gini, itu waktu kita sell. Ini juga sama. Nah ketika dia udah mulai melandai kayak gini, ya itu tandanya kita harus lepas dulu. Tapi ingat ya, nggak ada emiten yang akan uptrend terus gitu ya. Jadi hati-hati buy terlalu pucuk ya. Ini udah hampir triple bagger juga, jadi hati-hati ya untuk film. Saya pun juga udah nggak berani lagi. Berikutnya ada auto. Wah ini auto masih bisa potensi koreksi dulu ya. Mungkin auto kalau di 2000 lumayan ya, bisa dipantau sih ya. Untuk swing pendek kalau di bawah 2000 mungkin kita bisa pantau ya, karena monthly weekly-nya masih oke banget ya. Monthly-nya tuh masih oke banget menurut saya. Kalau dia bisa di atas 1800 2000 tuh masih oke gitu ya untuk auto.
Berikutnya untuk Pegas, no comment, belum ada flow, sideways ya, emiten normal pada umumnya. Dengan kondisi market yang masih seperti ini, saya rasa ya untuk model Pegas nih masih lumayan berat ya. Lalu berikutnya ada Antam. Ini juga nikel juga masih dalam tren yang gak bagus ya. Perlahan bisa drop, cuman mungkin Antam concern saya ini jangan sampai jebol ya di 1500-an ya, plus minus lah sampai 1500. Jadi hati-hati, sekali ini 1500 valid jebol, Anda lihat nih udah nggak ada lagi. Next support yang kuat itu ada di sini 1200 plus. Jadi lumayan jauh target turunnya, masih bisa turun 20% lagi kalau ini jebol. Jadi untuk Antam hati-hati, tapi kalau dia bisa valid hold kuat di atas 1500 bisa hold. Tapi kalau kayak gitu terus lama-lama bisa breakdown ya, hati-hati. Humi udah mulai subscription. Wah, no comment ya. Kalau Humi saya no comment. Karena dari pola bandarnya udah ketahuan. Naik jebret, naik jebret, naik jebret, naik jebret, naik jebret. Jadi kita juga tahu ya Humi itu LS gitu ya. Tuh. Oh, LS-nya udah nggak ada ya. Ini yang akum udah pada TP juga. Jadi ya hati-hati lah ya. Terakhir ada GTC juga hati-hati. Saya juga nggak pernah rekom emiten kayak gini ya, apalagi rekom ke trading, karena pergerakannya sangat random kayak gitu. Lalu berikutnya CBUT no comment, cuman ini ada volumenya lumayan rame ya 2 hari terakhir, mungkin bisa dipantau nih. Nah biasanya emiten, aduh likuiditasnya kecil tapi ya, biasanya emiten kayak gini nggak kedetek bisa rally, apalagi kalau marketnya masih sama ya. Cuman lotnya tipis ya, tapi oke lah buat beli pribadi mah oke aja ya. Bisa dipantau nih, mungkin dengan batas 1700 kali ya sini ya. Dengan batas 1700-an. Berikutnya trading aman di saat market kurang volatile. Wah, kita makanya ada program STA Forex. Jadi kita pindah ke Forex ya kalau market lagi jelek. Oke, tapi kita juga overall masih oke ya. Rekom resmi kita win rate masih 85%. Ya, jajan sore kita juga win rate masih 80%-an. Jadi sebenarnya masih oke. Cuman memang kita rekomnya masih belum banyak. Nah, 2024 sektor apa yang booming? Ya, sektor apa yang booming ini akan saya bahas benar-benar di kita punya webinar, dan ini gratis ya. Saya kelupaan lagi. Ini gratis. Jadi teman-teman silakan klik link yang ada di sini ya, di copy aja, diketik. Isi ini gratis. Saya akan spoil emiten yang ada di porto saya juga yang paling oke gitu ya menjelang pemilu ataupun mungkin after pemilu. Kayak gitu. Lalu berikutnya ada Cegas. Wah, Cegas saya no comment ya. Cuman secara logik bisa jadi dia akan digoreng naik dulu, tutup beberapa gap secara teknikal, habis itu lanjut drop lagi. Cuman pada intinya ya PO masih buang, maka sampai hari Jumat juga masih buang dengan asumsi dia masih distribusi, maka ya ini kita lihat nih yang beli udah retail semua gitu. Kecuali ya retail dibuat cut loss, PO nanti serok lagi, kita nggak tahu. Cuman dengan asumsi cerita sampai Jumat kemarin masih distribusi. Ya, itu yang harus hati-hati. Oke ya, jadi hati-hati lah. Kalau mau copet hati-hati, cuman ini sekali banting tuh bisa bener-bener ber gitu. Bisa jadi nanti Anda nggak bisa exit. Itu yang ngerinya. Terakhir Puri no comment. Wah, ini kenapa Puri? Dia jebret buat all time low, hati-hati ya. Ini bisa tanda-tanda dia buat all time low sih, say goodbye. Coba kita cek ya. Likuiditasnya kecil juga, jadi hati-hati ya. Ini kalau dia besok valid di bawah 180 sih bisa lanjut bablas ke bawah. Apalagi nggak ada likuiditas ya. Ini untuk nurunin akan sangat gampang banget karena nggak ada likuiditas. Oke, so paling itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Beberapa requestan dari teman-teman ada yang lumayan menarik ya untuk watchlist pribadi ataupun watchlist rame-rame. Detail mungkin kalau ada waktu saya akan ada live di Instagram atau di YouTube atau di TikTok. Jadi